Shalom, damai di hati. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Biarlah oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kita boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gumi Mission Perak Sorong. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi hal itu tidak akan mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk selalu mencari Tuhan dalam memuji dan memuliakan akan namanya. Adapun ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Melita Momongan MTH atau yang kita sebut dengan kasih Kak Pendeta Lita, dan dalam ibadah kita ini akan dituntun oleh tim kreatif remaja Jemaat Gumi Mission Perak Sorong. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan lewat puji-pujian sambil bangkit berdiri. Dengan penuh semangat mari kita angkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk kembali. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita yakin dan percaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar akan menguatkan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa sekaligus pembacaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang.
Selamat Paskah, selamat menikmati damai sejahtera yang diberikan Tuhan oleh karena kebangkitannya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, inilah kami semua yang menikmati sukacita Paskah. Yesus sudah bangkit. Yesus menang. Haleluya. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dan kami semua untuk menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami sekalian. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena Engkaulah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20. Kita membaca satu ayat dari satu perikop. Dan ayat 20 ini ditulis seperti ini. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Puji nama Tuhan untuk bacaan firman Tuhan yang boleh kita baca dan nikmati bersama di ibadah saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita adalah iman sebesar biji sesawi. Pasti orang semua tahu apa itu iman. Iman adalah percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan, tidak kita lihat tetapi kita bisa percaya. Dan banyak kesaksian Alkitab yang berbicara tentang iman. Dan ketika bicara tentang iman, kita boleh bayangkan bagaimana Abraham, Ishak, Yakub yang oleh karena iman menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Abraham tidak tahu apa yang harus ia kerjakan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Orang tahu sekali begitu. Cerita itu, kisah itu. Yang dia tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik ketika dia harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Walaupun saat itu Tuhan berkata, Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Demikian juga ketika iman setiap orang itu dianugerahkan Tuhan dengan berbagai macam hal yang harus diperhadapkan kepadanya. Kemudian biji sesawi. Paling adik-adik remaja semua rajin buka Google. Orang pasti solia bagaimana tuh biji sesawi.
Bagaimana tuh pohon dari sesawi ini? Hah? Torang solia bagaimana DP model? Kecil sekali. Bahkan kalau Kak Pendeta taruh kira lebih kecil dari biji rica. Memang kalau mau lihat langsung belum pernah. Tapi kalau orang buka di Google kontanya, lihat di situ orang dapat lihat. Tetapi bayangkan ketika murid-murid Yesus saat itu tidak mampu mengusir setan. Ketika murid-murid Yesus pada waktu itu tidak mampu melakukan sebuah mujizat. Padahal sangat dibutuhkan mereka untuk bisa memperlihatkan tentang siapa murid Yesus itu. Yesus sampai mengingatkan mereka bahwa kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Sesuatu yang tidak dilihat tetapi diyakini. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan tetapi diharapkan teralami. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saat ini torang, Kak Pendeta, para pendeta, syamas, guru agama, penatua, komisi pelayanan remaja, torang pemama dan papa, torang semua sementara ditantang. Sebesar apa iman kita saat ini? Dengan pergumulan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Apakah iman kita lebih kecil dari biji sesawi? Apakah justru iman kita tidak ada? Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Iman adalah anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan iman tidak mengajak satu pribadi untuk memiliki rasa yang lebih dari orang lain. Alias sombong iman. Sombong rohani. Atau saya punya iman. Saya punya Mesias, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kenapa? Dengan pergumulan ini kemudian torang so tidak boleh masuk gereja, torang so tidak boleh beribadah. Siapa bilang? Iman adalah anugerah Tuhan yang membangun kita untuk percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin betul ada remaja atau orang Samuelia, aduh kasihan tuh pintu gereja hari Minggu jam 6 subuh, setengah 6 subuh, jam 9 pagi, jam 6 malam tutup. Soalnya tidak ada ibadah kolom di rumah masing-masing orang berkumpul beribadah. Soalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu persekutuan sebagai koinonia. Ada rasa gumul di situ. Sehingga mungkin ada yang berkata, di mana imanmu? Kenapa imanmu dikalahkan oleh virus corona? Kenapa COVID-19 ini justru mematahkan banyak hal? Sekali lagi, iman adalah anugerah Tuhan dan tidak membuat kita untuk memiliki kesombongan iman. Tetapi justru Yesus mengingatkan kita lewat bacaan firman Tuhan ini. Mungkin saja waktu itu murid-murid Yesus ingin beratraksi seperti sirkus, menunjukkan kemampuan mereka, kehebatan mereka. Kenapa orang jago, orang mampu. Tapi pada akhirnya mereka tidak mampu untuk menyembuhkan seorang yang sakit ayan ini. Sehingga Yesus mengingatkan, di mana imanmu?
kamu kurang percaya. Sekarang kalau orang sementara ibadah ini ada buka Alkitab, kemudian buka orang pe handphone yang Android ini, apakah tidak ada iman? Orang buka orang pe handphone, kemudian lihat Kak pendeta pimpin ibadah, apakah orang tidak punya iman? Ketika orang menyaksikan komisi dan tim kreatif menyanyi memuji Tuhan, apakah itu orang tidak ada iman? Orang ada di rumah sekarang ini duduk manis dan kemudian menikmati persekutuan ini, apakah orang tidak beriman? Sesungguhnya orang beriman. Hanya saja iman kita banyak kali dipatahkan oleh kesombongan, dipatahkan oleh iri hati, dipatahkan oleh kedengkian, dipatahkan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Sehingga ketika menghadapi gumul ini dengan iman seperti Yesus, dia melipat tangannya dan menengadah kepada Bapa, berseru dalam doa. Kita bersatu hati berdoa dan meminta bahwa kebangkitan Yesus, pasca Yesus ini memberi kita kemenangan, memberi kita kelegaan seperti pasca yang dialami oleh bangsa Israel. Torang adik-adik remaja, komisi remaja, jemaat Sion Perak Sorong, torang semua orang-orang yang beriman. Rumah-rumah kita sementara ditandai oleh darah anak domba Allah. Dan kita pasti menikmati kemenangan-kemenangan itu. Sekalipun iman biji sesawi itu terlampau kecil menurut ukuran manusia. Tetapi jika iman itu seperti biji sesawi ditanam di tempat yang subur, selalu disiram, maka dia akan pasti bertumbuh, berkembang menjadi sebuah pohon yang kokoh, yang kuat, yang mampu memberikan hasil yang luar biasa. Remaja Kristen punya iman, pasti ya dan amin. Iman kita memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Ketika orang percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan setiap hamba-hamba Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman orang semua. Tidak guna kita percaya. Tapi karena Yesus sudah bangkit, maka kita harus percaya dan mengalami kemerdekaan dari kebangkitan Yesus itu. Torang imani, torang yakini bahwa iman yang kita miliki seperti biji sesawi. Sehingga iman yang kita miliki itu akan memerdekakan tanah kita, Sulawesi Utara, Kota Manado, tapi juga bangsa Indonesia dan dunia. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan memerdekakan kita dari rasa dengki, iri, sombong. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan membuat kita menjadi anak yang rajin belajar, dengar-dengaran, dan terlebih takut akan Tuhan. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan semakin membuat kita rajin berdoa tiap pagi. Ketika kita ada dalam keadaan susah atau senang, jangan cuma waktu susah baru orang berdoa, tapi dalam keadaan apapun. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan membuat mama dan papa kita bahagia dan bangga, bersuka cita karena kita anak-anak Tuhan. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan membuat kita naik kelas, lulus ujian sekalipun kita belajar di rumah dan harus menyampaikan laporan-laporan belajar kita lewat WA atau apapun yang ada. Iman sebesar biji sesawi yang kita miliki akan membuat kita menjadi satu. Karena Yesus yang bangkit itu
adalah Allah yang tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Paskah untuk kita semua. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau sudah bangkit, menang, dan kami menikmati keselamatan yang luar biasa. Engkau membuat kami bisa menyaksikan bagaimana kami memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu mampu untuk mematahkan kesombongan, kedengkian, iri hati, kemalasan, dan kurang percayanya kami kepada kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Maka kami mohon kepadamu terus tambahkan iman kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Komisi Remaja Jemaat Sion Perak Sorong, anak-anak remaja, adik-adik remaja, kami semua yang sementara tunduk kepala, melipat tangan dan berdoa. Tuhan tetap kuatkan iman kami. Sebab sesungguhnya banyak hal yang bisa saja membuat kami melupakan kuasa-Mu Tuhan, meragukan kekuasaan-Mu Bapa. Dengan pergumulan yang harus dialami oleh dunia, oleh bangsa kami Indonesia, oleh tanah kelahiran kami ini, Sulawesi Utara, kota Manado ini Bapa. Dengan adanya virus yang sangat menakutkan ini. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Kami memiliki keyakinan iman. Engkau pasti sementara mengadakan kuasa-Mu dan Engkau pasti akan menyatakan segala sesuatu menurut waktu dan kehendak-Mu. Sehingga bangsa Indonesia terbebas dari virus COVID-19 ini. Bahkan kota kami Manado, Sulawesi Utara, dunia ini dibebaskan Tuhan dari virus ini. Engkau melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kuasa kebangkitan-Mu sungguh memberi kami kehidupan yang melegakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang menikmati persekutuan saat ini. Kami berdoa untuk setiap hal yang sementara kami kerjakan. Kami sebagai siswa di sekolah kami masing-masing. Kami harus belajar di rumah. Kami harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami di rumah. Kami tetap meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya kami mampu menyelesaikan setiap tugas belajar kami di rumah kami masing-masing. Dan kami pasti naik kelas, lulus ujian, mengalami kesuksesan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami. Demikian untuk kakak-kakak pembina, mulai dari kakak Penatua, Ibu Esther, Engkau tetap memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi keluarganya, keluarga Yaluo Lambe. Dan bagi kami semua, komisi remaja dan adik-adik remaja, Jemaat Sion Perak Sorong.
Tapi juga untuk komisi remaja tetap Tuhan pakai. Tim kreatif remaja tetap Tuhan pakai. Kami semua yang ada saat ini mempersiapkan ibadah ini. Tetap diberi sehat, tetap diberi kuat. Diteguhkan iman oleh Tuhan. Dijaga dan dilindungi. Dan kami terlalu yakin apa yang selalu kami perbuat ini adalah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu berdoa yang Engkau izinkan untuk kami alami saat ini. Kami berdoa untuk mama dan papa kami, kakak dan adik kami, untuk keluarga kami semua. Baik yang sementara bersama-sama dengan kami di rumah, tapi juga yang jauh terpisah dari kami. Kesehatan, kekuatan, keselamatan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bersyafaat untuk rekan-rekan kami, untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan lemah, yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkaulah dokter dan tabib kami yang agung. Jamalah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Pulihkanlah mereka. Di dalam nama Yesus mereka pasti mengalami kekuatan. Dan kami semua bersatu hati berdoa untuk para dokter, tim medis yang saat ini ada di garis depan menangani, merawat saudara-saudara kami yang mengalami sakit oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan, mereka mempersembahkan hidup mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, meninggalkan suami, istri, anak-anak, orang tua untuk bisa melayani saudara-saudara kami yang sakit ini. Engkau pagari mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau buat mereka untuk tetap kuat, untuk tetap mampu oleh hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Di dalamnya ada para dokter dan perawat yang beriman kepadamu Tuhan. Tolong mereka Bapa, pakai mereka Tuhan, agar mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Dan mereka yang sementara berjuang untuk sakit oleh karena virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, mereka sementara dijamah oleh Tuhan. Mereka sementara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami semua, biar kami tetap mampu untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Kami mau mengekang hati dan keinginan kami tetap tinggal di rumah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tapi tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Dan kami punya banyak hal yang ingin sampaikan kepadamu Bapa. Karena itu, secara pribadi lepas pribadi, kami mau menyampaikan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu Bapa. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami. Sungguh kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati persekutuan ini. Engkau tetap ada bersama seluruh jemaat Sion Perak Sorong. Semua hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Syamas, penatua, guru agama dan para pendeta. Komisi-komisi kerja, panitia hari raya gerejawi tahun 2020. Bahkan engkau pun selalu ada
untuk kami sekalian yang selalu mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hati dan hidup kami jadikan mezbah untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat melalui Kadim, tapi sebelum itu kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Diundang kita untuk berdiri. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dari Roh-Nya yang kudus yang menuntun dan memberkati kita, saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita boleh selesai dengan baik, dan saat ini kita akan masuk dalam penyampaian Komisi Pelayanan Remaja yang akan disampaikan oleh Kak Ari Tampanguma selaku Wakil Ketua Komisi Pelayanan Remaja. Kepada Kak Ari dipersilakan.
damai di hati. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saat ini remaja dan pembina remaja Jemaat Gembala Mision Perak Sorong boleh lagi beribadah, di mana pada saat ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang boleh disampaikan atau dibawakan oleh hamba Tuhan kita malam hari ini, yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Melita Momongan MTH, yang biasa kita panggil Kak Pendeta Melita. Sekali lagi atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gembala Mision Perak Sorong dan seluruh remaja yang ada, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kak Pendeta untuk berkat firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita semua. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Pendeta dalam tugas pekerjaan, bahkan tugas pelayanan dari Kak Pendeta. Jadi terima kasih, dan kami komisi juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh tim kreativitas remaja, bahkan seluruh teman-teman pembina atau komisi yang boleh beribadah bersama-sama di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kepada seluruh adik-adik remaja, bahkan seluruh komisi pelayanan remaja dan pembina remaja yang ada, untuk situasi kita atau yang lagi marak sekarang ini, yaitu virus corona, yang dimana-mana orang-orang bercerita tentang virus corona. Yakinlah seperti firman Tuhan bahwa iman kita sebesar biji sawi pasti dapat menghalangi virus corona yang ada. Jadi sebagai orang yang percaya, marilah kita mengimani ketika virus corona ini boleh ada di dunia ini, ada rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan akan taruhkan ke depannya nanti. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi kita mengamini rencana Tuhan semuanya baik adanya. Jadi sekali lagi atas nama Komisi Pelayanan Remaja menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.